Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penyidik junior dengan saya Saidah Nafiatus Surur sebagai ketua tim dan Anissa Anandita sebagai anggota akan menganalisis investigasi kasus perusahaan armada daerah BUMD berbasis CDMA teori. Indonesia sebagai negara maritim tentunya memiliki sumber daya alam yang melimpah di bidang kelautan. Kapal sebagai alat akomodasi utama tentunya yang sangat berperan penting dalam hal ini. Dalam pembuatan sampai pemeliharaan kapal tentunya harus diperhatikan dengan sangat baik agar tidak ada kendala dan kecurangan yang terjadi. Apabila kendala tersebut sampai terjadi, maka dapat mempengaruhi keadaan yang ada di sekitarnya. Pada analisis kali ini, kita telah menemukan 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu tunggakan biaya docking sebesar 1,2 M yang ditemukan pada April tahun XXX. Terduga pelaku pada kasus ini yaitu Mr. B. Kasus yang kedua yaitu pelaku pungli yang dilakukan oleh Mr. C dengan meminta staf pengawas lapangan untuk menariki tarikan sebesar 500.000 pada setiap trip kapal. Terduga pelaku pada kasus ini yaitu Mr. C. Lalu pada kasus yang ketiga ditemukan dokumen pada ruang kerja Mr. B atas kebocoran pendapatan fee dari KMP A dan KMP B sebesar 10% dari nilai kontrak. Terduga pada kasus kali ini yaitu Mr. B. Selanjutnya, letak kecurangan dan indikasi ketidakwajaran. Pada kasus Mr. B, yang pertama, terdapat tunggakan biaya docking sebesar 1,2 M pada April tahun XXX. Biaya docking ini seharusnya telah dibayarkan. Biaya docking adalah biaya pengangkutan kapal menuju daratan untuk mendapatkan perbaikan dan penyelesaian masalah. Lalu yang kedua, ditemukan dokumen pada ruang kerja Mr. B yang diduga terdapat penggelapan dana atas KMPA dan KMPB. Dana tersebut seharusnya masuk ke dalam dana kas perusahaan, tetapi pada nyatanya dana tersebut masuk ke dalam dana pribadi. Perilaku yang dilakukan Mr. B ini termasuk dalam tindak kejahatan korupsi. Mr. B selaku Direktur Utama perusahaan BUMD seharusnya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas jabatan yang telah dimiliki sesuai dengan pasal 68 PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Beralih ke kasus selanjutnya yaitu kasus pada Mr. C, yaitu kasus pungutan liar yang dilakukan Mr. C dengan meminta staf pengawas lapangan untuk menariki pungutan sebesar Rp500.000 pada setiap trip kapal. Pungli ini termasuk dalam tindak kejahatan korupsi. Pelaku pungli dapat dijerat dengan hukuman pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu selanjutnya, langkah-langkah dalam memperoleh bukti menurut Karyono tahun 2013. Ada 3 langkah yang perlu dilakukan oleh auditor. Yang pertama yaitu mengumpulkan dokumen dan informasi yang berhubungan dengan indikasi ketidakwajaran aktivitas. Yang kedua, mencari informasi mengenai siapa yang berwenang dan berotorisasi pada kasus ini. Dan yang ketiga, mengumpulkan bukti atas kecurangan dengan mengidentifikasi pertanyaan 5W1H, yaitu what, apa yang terjadi pada kasus ini. Kasus ini terjadi yaitu kasus korupsi dan kasus pungutan liar. Lalu siapa yang pelaku pada kasus ini? Pelaku pada kasus ini yaitu Mr. B sebagai Direktur Utama BUMD dan Mr. C sebagai pengawas kapal feri. Di mana kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi pada armada pelayaran daerah BUMD. Lalu kapan kasus ini terjadi? Pada kasus Mr. B, kasus ini terjadi per Juli tahun XXX dan baru ditemukan per April tahun XXX 1 tahun setelahnya. Lalu penyebab kasus ini terjadi? Kasus ini terjadi karena yang pertama, kurangnya pengawasan yang ada di lingkungan perusahaan, dan yang kedua, jabatan yang dimiliki oleh BUMD dan pengawas
lapangan yang tinggi sehingga dapat mempermainkan kekuasaan. Dan yang ketiga yaitu adanya hubungan darah antara Mr. B dan Mr. C. Lalu kerugian pada kasus ini, kerugian pertama yaitu kerugian sebesar 1,2 M atas biaya docking kapal, dan kerugian yang kedua itu sebesar 10% dari nilai kontrak KMPA dan KMPB. Dari pemaparan kerugian tersebut terdapat dua kerugian. Yang pertama ada kerugian moneter, adanya tunggakan biaya docking kapal sebesar 1,2 M. Kerugian ini dilakukan oleh Mr. B yang dijerat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada penggelapan dana perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak untuk masing-masing KMP, KMPA dan KMPB. Mr. B dijerat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua kerugian tersebut menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan BUMD, kerugian yang disebabkan oleh BUMD merupakan kerugian serta perekonomian negara. Untuk kerugian moneter sendiri, ada menurunnya kredibilitas sistem pertanggungjawaban pemerintah. Ya, yang kedua ada pelayanan publik terganggu karena fasilitas yang kurang memadai akibat adanya tunggakan biaya docking. Yang ketiga berdampak pada mobilisasi kelautan yang menghubungkan antar pulau, pengiriman bahan baku, dan bidang yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, serta menghambatnya pengembangan konsep blue economy. Yang selanjutnya ada peran audit investigasi, yaitu untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kejahatan dengan pendekatan, prosedur, dan teknik tertentu yang umumnya digunakan dalam mengungkapkan kejahatan. Untuk tanggung jawab audit investigasi yaitu mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti secara sistematis. Teori yang mendukung adanya kasus ini terdapat dua teori, yaitu yang pertama teori CDNA. Teori ini menganggap korupsi dari sisi administratif pemerintahan dengan pemetaan yang C sama dengan corruption atau tindakan yang melawan hukum, D discretion atau kepemilikan jabatan, M monopoli atau penguasaan atau urusan, A accountability atau sikap pertanggungjawaban, sehingga dipetakan menjadi C sama dengan D plus M min A, yaitu korupsi bisa terjadi karena adanya tingginya jabatan yang dimiliki dan faktor monopoli yang dimiliki tetapi tidak dibarengi dengan sikap pertanggungjawaban. Untuk cost benefit teori, korupsi terjadi jika manfaat yang dirasakan lebih besar dari risiko atau hukuman yang akan didapat. Teori ini beranggap bahwa manfaat atau keuntungan yang didapat dari korupsi ini lebih besar daripada risiko yang berdasarkan fakta hukum Indonesia kurang memberikan efek jera pada pelaku korupsi. Simpulan dugaan kejahatan Mr. B adalah tindak pidana korupsi yang dijerat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk dugaan kejahatan Mr. C adalah tindak pidana korupsi yang dijerat pada pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dampaknya pada mobilisasi kelautan dan terhambatnya pengembangan konsep blue economy. Upaya pemberantasan sendiri yang pertama memberikan sanksi yang lebih tegas kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua ada memberikan upaya pemberantasan korupsi dan kerjasama yang baik antar subsistem. Yang ketiga pembinaan mental dan moral untuk peningkatan kualitas SDM. Sekian analisis perusahaan armada daerah BUMD ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.